Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sarjana itu melepaskan teriakan pelan, dan semua kupu-kupu iblis melebarkan sayapnya, melepaskan semburan bubuk 5 warna yang dengan cepat mengembang menjadi awan beracun 5 warna berukuran sekitar 1 akre. Awan beracun melonjak langsung ke arah Han Li, dan pada saat yang sama, dia mulai melantunkan sesuatu sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan tabung bambu merah. Tabung bambu dibuka di tengah kilatan cahaya merah terang, dan rune merah berkilauan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalamnya. Semua rune ini tampaknya sangat dalam, tetapi pada saat mereka muncul dari tabung bambu, semua berputar dan berubah menjadi Fire Ravens yang terbang ke arah Han Li, tepat di belakang awan beracun. Lao Ai ini hanyalah seorang kultivator integrasi tubuh awal, tetapi serangannya memang cukup kuat, jadi tidak mengherankan jika dia masih berani menantang Han Li meskipun menyaksikan pertunjukan kekuatannya sebelumnya. Namun, serangan ini bukan apa-apa di mata Han Li. Alih-alih khawatir dengan serangan ganas yang datang ini, Han Li malah terkekeh. Tanpa memanggil harta apapun, dia membuat segel tangan, dan cahaya keemasan menyala, diikuti proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya lagi. Proyeksi itu membuat segel yang berbeda dengan masing-masing dari 6 tangannya, dan cahaya spiritual yang tembus pandang berputar di sekitar tubuhnya, setelah itu ia mencapai bentuk yang substansial. Memiliki 3 wajah yang identik dengan Han Li, dan ada lapisan sisik emas di masing-masing dari 6 lengannya. Ada juga rune samar yang mengalir di sepanjang lengannya, menciptakan pemandangan yang cukup misterius untuk dilihat. Ini tidak lain adalah Provenance Golden Body milik Han Li. Bahkan patriark keluarga Long goyah saat melihat tubuh emas berkepala 3 ini. Tatapan tercengang muncul di wajahnya, dan dia berseru, "Itu tubuh emas." Bukan hanya dia, tetapi 2 kultivator integrasi tubuh tengah dari keluarga Ye dan keluarga Lin jelas menyadari keberadaan tubuh emas juga, dan mereka sama herannya. Pada saat tubuh emas terbentuk di belakang Han Li, awan beracun dan Fire Ravens yang tak terhitung jumlahnya juga telah mencapainya, dan sepertinya dia akan kebanjiran. Namun, cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan dia tiba-tiba berteriak keras. Detik berikutnya, tubuh emas di belakangnya bergoyang dan berakhir di depannya. Cahaya keemasan terang meletus dari tubuhnya, dan itu membengkak secara drastis hingga berukuran beberapa puluh kaki, lalu mengangkat ke-6 lengannya sekaligus dan mendorongnya ke arah awan beracun dan Fire Ravens. Serangkaian suara gagap terdengar dengan cepat, dan bola cahaya keemasan muncul di masing-masing dari 6 tangan besar tubuh emas itu. Bola cahaya berputar tanpa henti di atas telapak tangan mereka sebelum dilemparkan bersamaan. Bola cahaya kemudian menyatu dan bergabung di udara untuk membentuk pusaran emas. Pada saat yang sama, tubuh emas itu membuka ke-6 matanya sekaligus dan mulai mengucapkan 3 nyanyian yang sangat berbeda yang ditumpuk satu sama lain. Di dalam pusaran, petir yang keras terdengar bersamaan dengan nyanyian Buddhis, dan pusaran itu meluas hingga berukuran hingga 40 kaki. Setelah itu, gelombang kejut emas yang terlihat dengan mata telanjang meletus dari dalam pusaran. Awan beracun yang mendekat dan Fire Ravens benar-benar tidak dapat melakukan perlawanan apapun dan tersapu oleh gelombang kejut sebelum ditarik ke dalam pusaran. Beberapa saat kemudian, serangan dahsyat yang dilepaskan Lao Ai tidak ada lagi, dan dia sangat khawatir dengan perkembangan ini. Dia buru-buru mengangkat sikat raksasa di tangannya untuk mencoba melepaskan gelombang serangan lain, tapi sudah terlambat. Provenance Golden Body mengangkat ke-6 lengannya sebelum melepaskan pukulan ke arah Lao Ai dari jauh. 6 tonjolan tinju emas yang berkilauan meletus di tengah serangkaian dentuman tumpul, lalu langsung menghilang ke udara tipis. Omong kosong. Lao Ai adalah seorang veteran berpengalaman dalam pertempuran, dan dia segera tahu bahwa dia dalam masalah.
Alih-alih melepaskan serangan dengan sikat emas raksasanya, dia tiba-tiba menariknya lingkaran di udara. Cahaya keemasan menyala, dan perisai emas bundar muncul di depannya dari udara tipis. Pada saat yang sama, tabung bambu merah yang dia panggil sebelumnya juga berubah menjadi penghalang lampu merah yang menyelimuti tubuhnya di dalamnya. Selain cahaya hitam yang dibentuk oleh ferule hitam, dia langsung memasang 3 lapis pertahanan, yang semuanya tampak cukup tangguh. Namun, pada saat pertahanan ini terbentuk, 6 proyeksi tinju emas yang berkilauan tiba-tiba muncul kembali dari udara tipis. Awalnya, mereka hanya seukuran tangan manusia, namun sekarang sebesar kepala manusia dan menyerang pertahanan di tengah serangkaian suara dering yang tajam. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyala saat 3 proyeksi kepalan tangan pertama meledak, dan 3 lapisan pertahanan ditaklukkan, membuat Lao Ai terkena sisa serangan. Lao Ai segera menyatukan tangannya sebelum memisahkannya lagi untuk menghasilkan palu tulang putih. Dia meraih batang panjang palu dengan kedua tangan dan mengayunkannya secara horizontal di depannya seperti kilat. Palu tulang putih itu langsung membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki, setelah itu 3 tonjolan kepalan emas yang tersisa mencapainya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat cahaya keemasan dan putih terjalin. Lao Ai merasakan semburan kekuatan yang sangat besar menabrak palunya, mengirimkan rasa sakit yang menusuk melalui jari-jarinya, dan dia mundur selangkah tanpa sadar. Bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk menenangkan diri, proyeksi kepalan kedua menghantam palu tulang juga di tengah ledakan keras lainnya. Wajah Lao Ai menjadi sangat pucat dan tanpa warna saat palu tulang dicabut paksa dari tangannya, terbang menjauh ke kejauhan bersamaan dengan proyeksi kepalan kedua. Proyeksi kepalan ketiga kemudian menyerang cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, dan dia hanya bisa melihat dengan ngeri dan putus asa pada serangan yang tak terbendung yang akan datang. Cahaya keemasan menyala, dan semburan kekuatan yang sangat besar meletus, membuatnya terbang tanpa bisa memberikan perlawanan apapun. Tubuhnya terbang di udara seperti bola meriam, menabrak penghalang cahaya dengan dentuman tumpul sebelum terbang lebih dari 100 kaki dari Myriad Spirit Platform. Baru pada saat itulah dia baru saja berhasil menstabilkan dirinya di udara, dan dia buru-buru memeriksa tubuhnya sendiri, di mana dia menghela nafas lega. Lao Ai kemudian menoleh ke Han Li dengan ekspresi bersyukur di wajahnya sebelum menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Terima kasih telah menahan diri, Kakak Han. Kekuatanmu jauh lebih unggul dariku. Sangat jelas bahwa dia tahu bahwa dia hanya bisa tetap tidak terluka sama sekali karena Han Li menahan serangan terakhirnya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini hanya pertandingan sparring, jadi tujuanku bukan untuk melukaimu, jawab Han Li dengan senyum. Dia tidak akan membuat musuh untuk dirinya tanpa alasan yang bagus. Pada titik ini, semua penonton dari keluarga roh sejati benar-benar tercengang. Sebagian besar dari mereka telah mengidentifikasi bahwa Han Li jelas bukan kultivator integrasi tubuh awal biasa, namun masih mengejutkan semua orang bahwa dia mampu mengalahkan Lao Ai dengan mudah. Adapun kultivator integrasi tubuh di antara keluarga roh sejati, mereka sekarang menilai Han Li dengan kagum dan hormat, sementara sebagian kecil dari mereka menatapnya dengan tatapan kontemplatif yang kompleks di wajahnya. Han Li terbang dengan santai keluar dari penghalang cahaya dan kembali ke tempat duduknya di antara rombongan keluarga Gu, di mana Bai Guoer segera menawarkan secangkir teh semangat kepadanya dengan sikap hormat. Tuan, tolong minum teh. Han Li meliriknya untuk menemukan bahwa pipinya sedikit merah karena kegembiraan. Tidak heran dia menunjukkan reaksi seperti itu, dia sudah menyadari bahwa Han Li adalah seorang kultivator integrasi tubuh, tetapi dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya di hadapannya. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak gembira dan bersemangat menyaksikan kekuatan luar biasa Han Li?
Han Li tersenyum saat menerima secangkir teh semangat sebelum menyesapnya. Sementara itu, Peri Xiao Feng dan Penatua Xiao juga menilai Han Li dengan terkejut dan gembira. Kekuatannya jelas jauh melebihi harapan mereka juga. Tempat keluarga Gu di 5 besar sekarang benar-benar terjamin. Proses selanjutnya cukup sederhana. Semua keluarga roh sejati menyadari betapa kuatnya satu sama lain, jadi tidak banyak tantangan. Setelah hanya beberapa pertandingan, semua peringkat telah diputuskan. Setelah itu, saatnya untuk membagikan lencana yang dibuat oleh Myriad Spirit Beast, serta sumber daya lainnya, menurut peringkat baru ini. Han Li secara alami tidak memainkan peran dalam hal ini dan menyerahkan semuanya kepada Peri Xiao Feng dan Penatua Xiao. Dia hanya duduk di kursinya dengan senyum geli saat para pemimpin keluarga berkumpul di Myriad Spirit Platform benar-benar mengesampingkan semua kepura-puraan dan kesopanan, berdebat satu sama lain dengan ludah terbang ke segala arah. Bahkan kompromi sekecil apapun akan menyebabkan hilangnya keuntungan yang sangat besar, jadi tentu saja tidak ada keluarga yang mau mundur. Syukurlah, peringkat yang baru saja ditetapkan membantu mempercepat proses distribusi sumber daya ini. Kalau tidak, mereka kemungkinan besar akan berdebat tanpa batas waktu tanpa konsensus yang pernah tercapai. Namun, kultivator integrasi tubuh di antara keluarga roh sejati secara alami tidak akan membungkuk ke tingkat ini, dan mereka semua tetap di tempat duduknya, dengan sabar menunggu hasil negosiasi. Beberapa dari mereka menilai Han Li dengan rasa ingin tahu di matanya, dan pada kesempatan ini, tidak ada yang berani menunjukkan permusuhan, jadi Han Li hanya beristirahat dengan mata tertutup dan pura-pura tidak memperhatikan. Tiba-tiba, suara patriark keluarga Long terdengar di telinganya. "Rekan Daois Han, kemampuanmu tidak terbatas pada klon dan tubuh emas yang kamu tunjukkan tadi, kan?" Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia membuka matanya dan menoleh ke arah patriark keluarga Long. Dia kemudian juga mentransmisikan suaranya dengan tenang. "Oh, aku yakin kemampuanmu tidak hanya terbatas pada transformasi setengah naga, bukan begitu, Kakak Long?" Patriark keluarga Long terdiam sesaat sebelum mengajukan pertanyaan yang membuat Han Li benar-benar lengah. "Tentu saja, namun, kekuatanmu jauh lebih unggul dari yang aku perkirakan. Apakah kamu terkait dengan Pulau Suci, Kakak Han?" Hati Han Li sedikit tergerak setelah mendengar ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia bertanya, "Pulau Suci? Mengapa kamu bertanya, rekan Taois? Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin memberi tahu saya. Namun, saya memiliki sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Apakah Anda tertarik untuk bertemu dengan saya di Myriad Spirit Hall malam ini?" Patriark keluarga Long bertanya. Aula Roh Myriad. Alis Han Li sedikit berkerut setelah mendengar ini, dan banyak pikiran melintas di benaknya sekaligus. Apa yang disebut Myriad Spirit Hall adalah aula yang telah diukir di permukaan gunung di lembah ini. Aula adalah tempat pertama kali para pemimpin dan tetua keluarga roh sejati berkumpul untuk membahas jalannya upacara. Patriark keluarga Long menyampaikan undangan untuk bertemu dengannya nanti di aula ini menunjukkan bahwa dia pasti memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Han Li tidak langsung menolak tawaran ini, tetapi agak hati-hati ketika dia bertanya, "Apakah Anda dapat mengungkapkan apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya sehingga saya dapat membuat keputusan?" Patriark keluarga Long terdiam sesaat sebelum menjawab dengan tenang, "Saya tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak kepada Anda, tetapi yang dapat saya katakan adalah bahwa ini ada hubungannya dengan peristiwa besar yang akan terjadi setelah kedatangan kesengsaraan iblis. Selain itu, acara ini dapat memberi Anda manfaat yang sangat besar, bahkan dapat memutuskan apakah kita akan memiliki kesempatan untuk maju ke tahap Grand Ascension." Han Li terpana dengan apa yang baru saja dia dengar. Tahap Grand Ascension. Memang, saya telah membuat perjanjian dengan beberapa rekan Taois lainnya untuk bergabung dengan saya,
dan dengan kekuatan yang Anda tunjukkan, Anda juga berhak untuk berpartisipasi dalam masalah ini, Patriark keluarga Long menegaskan. Han Li dengan paksa menekan keheranannya sendiri, dan hanya setelah beberapa lama dia akhirnya membuat keputusan. Baiklah, kalau begitu, aku akan menemuimu nanti malam. Patriark keluarga Long tampaknya sangat senang dengan jawaban Han Li, dan dia terkekeh, hehe, kamu pasti telah membuat keputusan yang bijak, rekan Daois. Aku yakin apa yang akan kita bicarakan akan sangat menarik bagimu. Setelah itu, dia tidak berbicara lebih jauh tentang masalah ini. Sisa upacara roh yang sebenarnya sangat sederhana. Setelah akhirnya mencapai kesepakatan tentang pembagian sumber daya, seluruh upacara berakhir. Peri Xiao Feng membawa Han Li ke tempat terpencil dan menyerahkan apa yang dia janjikan kepada Han Li tanpa penundaan. Setelah itu, dia memperpanjang undangan lain untuk Han Li untuk bergabung dengan keluarga Gu, dan dia menyatakan bahwa jika Han Li setuju, dia tidak hanya akan menerima manfaat yang sama yang diberikan kepada tetua keluarga Gu, dia akan memiliki otoritas mutlak dalam keluarga setelah pemimpin keluarga itu sendiri. Namun, Han Li secara halus menolaknya lagi. Peri Xiao Feng sangat kecewa dengan ini, dan dia hanya bisa meminta Han Li untuk mengunjungi keluarga Gu setiap kali dia punya waktu luang. Sangat jelas bahwa dia ingin keluarga Gu menjalin hubungan baik dengan Han Li. Han Li untuk proposal ini. Dengan demikian, beberapa keluarga roh sejati mulai berangkat dari Myriad Spirit Valley dan memulai perjalanan untuk kembali ke wilayah masing-masing. Sebagian besar keluarga memutuskan untuk tetap berada di Myriad Spirit Valley selama beberapa hari lagi untuk bertukar beberapa sumber daya dan seni kultivasi, yang akan membuat perjalanan untuk datang ke sini agak bermanfaat bagi anggota biasa dari keluarga roh sejati ini. Keluarga Gu adalah salah satu keluarga yang tinggal, untuk sementara menetap di sekelompok bangunan di dalam lembah, di antaranya Han Li menempati sebuah paviliun kecil sendiri. Malam itu, dia diam-diam berangkat dari paviliun dan terbang menuju Myriad Spirit Hall. Saat mendekati aula, ada seseorang yang berdiri di pintu masuk, tampaknya sedang menunggunya. Han Li memfokuskan pandangannya pada sosok itu untuk menemukan bahwa itu adalah Penatua Hui dari keluarga Long. Pria berjubah hitam itu benar-benar membuang permusuhannya terhadap Han Li, dan dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat dengan senyum hangat di wajahnya. Kamu benar-benar pria yang memegang kata-katamu, rekan Taois Han. Kakak Long dan rekan-rekan Taois lainnya telah menunggu beberapa waktu. Oh. Apakah Kakak Long juga mengundang orang lain? Han Li bertanya dengan sikap kontemplatif. Haha, memang sudah. Semua akan segera terungkap, tolong ikuti aku. Lelaki berjubah hitam itu tertawa kecil sambil membuat isyarat tangan yang mengundang. Baiklah, kalau begitu tolong pimpin jalan, rekan Daois Hui, jawab Han Li dengan anggukan. Pria berjubah hitam itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh sikap Han Li yang agak menyendiri, dan mereka berdua berjalan ke aula. Seluruh aula hampir sepenuhnya kosong, bahkan tanpa penjaga yang biasanya ditempatkan di sini, sepertinya telah diminta untuk mengosongkan aula terlebih dahulu. Han Li dipimpin oleh pria berjubah hitam ke aula samping yang agak rahasia yang terhubung ke aula utama, dan sudah ada 3 orang yang duduk di sekitar meja batu besar menunggunya di sana. Begitu Han Li masuk ke ruangan, semua orang berbalik ke arahnya secara serempak, dan setelah melihat orang-orang ini, murid Han Li segera berkontraksi sedikit. Ketiganya terdiri dari patriark keluarga Long, serta wanita dalam gaun 5 warna dari keluarga Ye dan kultivator integrasi tubuh tengah dari keluarga Lin. Jadi, ada 5 kultivator yang memiliki kekuatan pada atau di atas tahap integrasi tubuh tengah berkumpul di sini sekaligus, dan itu adalah barisan yang cukup tangguh. Wanita dari keluarga Ye berbalik ke arah Han Li dengan senyum lebar, sementara pria dari keluarga Lin hanya meliriknya sebelum memalingkan muka, dan entah apa yang dia pikirkan.
Senyum langka muncul di wajah patriark keluarga Long saat melihat kedatangan Han Li, dan dia berkata, "Silakan duduk, rekan Taois Han." Han Li tersenyum tipis sebagai tanggapan sebelum berjalan ke meja, lalu duduk di salah satu kursi kosong. Adapun Penatua Hui, dia duduk tepat di samping patriark keluarga Long. "Patua Long, mengapa kamu mengumpulkan kami semua sekaligus? Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini." Pria dari keluarga Lin berkata dengan tidak sabar. "Hehe, jangan terburu-buru, rekan Daois Lin, saya akan memperkenalkan satu orang lagi kepada semua orang, dan setelah itu, saya akan menjelaskan semuanya," kata patriark keluarga Long. "Oh, ada orang lain yang belum bergabung dengan kita. Berapa banyak orang yang kamu undang, kakak Long?" "Jangan bilang Feng bersaudara juga diundang," kata wanita dari keluarga Ye sambil tersenyum. Gabungan Feng bersaudara memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan kultivator integrasi tubuh tengah, tetapi teknik kombinasi mereka memiliki terlalu banyak keterbatasan. Di atas itu, akan lebih baik untuk menjaga jumlah kita seminimal mungkin untuk apa yang kita akan lakukan, jadi saya tidak mengundang mereka. Adapun orang yang akan saya perkenalkan kepada Anda semua, dia sudah tiba lebih awal. Silakan keluar untuk bertemu semua orang, rekan Daois 1000 musim gugur. Patriark keluarga Long menggelengkan kepalanya sebelum berbalik ke sudut aula yang tampaknya kosong. Semua orang sangat terkejut melihat ini, dan mereka buru-buru berbelok ke sudut itu juga. Tiba-tiba, aura yang sangat lemah muncul dari sudut aula itu, diikuti kilatan cahaya kuning, dan cermin tembaga kuning muncul dari udara tipis. Cermin itu kemudian kabur dan sedikit melengkung sebelum berubah menjadi seorang wanita muda berjubah kuning. Murid Han Li segera berkontraksi sedikit saat melihat wanita ini. Pria dari keluarga Lin segera bangkit dengan ekspresi waspada di wajahnya. "Itu gadis suci dari ras roh. Apa artinya ini, rekan Daois Long?" Memang, wanita berjubah kuning ini adalah gadis suci Tousan Autumn, yang pernah muncul sekali selama Myriad Treasure Convention. Keluarga Lin ini juga menghadiri konvensi itu, jadi dia dapat segera mengidentifikasinya. Tidak perlu khawatir, sesama Taois, kehadiran gadis suci 1000 musim gugur sangat penting untuk apa yang ingin saya diskusikan dengan kalian semua hari ini. Tanpa keterlibatannya, tidak mungkin rencana kita dapat dijalankan, patriark keluarga Long berkata dengan tenang. Namun, sepertinya tidak ada yang yakin dengan kata-katanya. Tidak hanya ekspresi waspada muncul di wajah Han Li, senyuman juga telah terhapus dari wajah wanita dari keluarga Ye. Pria dari keluarga Lin mendengus dengan dingin dan menilai gadis suci 1000 musim gugur dengan bermusuhan, sementara tetua Hui tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Gadis suci 1000 musim gugur memberikan hormat, dan berkata, "Tidak perlu terlalu berhati-hati terhadap saya, sesama Taois. Saya mungkin anggota ras roh artefak, tetapi jika kita menelusuri kembali asal-usul saya pernah punya harta karun yang dimiliki oleh Taois Master Kentian dari ras manusia Anda. Hanya beberapa tahun setelah dia meninggal, saya berhasil mendapatkan kecerdasan secara kebetulan, sehingga memungkinkan saya untuk menjadi anggota ras roh artefak." Wanita dari keluarga Ye berseru, "Guru Daois Kentian, mungkinkah Anda mengacu pada senior panggung kenaikan agung kuno yang mendirikan kota Deep Heaven?" "Memang, kalau tidak, ras roh artefak tidak akan mengirimku ke sini sebagai utusan aliansi," jawab gadis suci sambil tersenyum. "Sejak kapan ada aliansi antara dua ras kita? Kenapa aku tidak mendengar apapun tentang ini?" Pria dari keluarga Lin bertanya dengan bingung. "Aliansi ini telah disetujui oleh beberapa makhluk di Pulau Suci ras Anda, serta penguasa dan beberapa kultivator Grand Ascension. Karena beberapa alasan, aliansi hanya akan diumumkan secara resmi sekitar 1 tahun dari sekarang. Ketika saatnya tiba, Anda akan dapat memverifikasi keaslian klaim saya,"
gadis suci Tousan Autumn menjelaskan. Melihat kamu muncul selama Myriad Tracer Convention, hanya masalah waktu sebelum kita menjalin aliansi dengan ras roh. Namun, bukankah agak tidak pantas bagimu untuk membawanya ke lembah Myriad Spirit seperti ini, Kakak Long? Ini adalah tempat suci bagi keluarga roh sejati kita. Wanita dari keluarga Ye jelas masih tidak senang. Patriark keluarga Long tampaknya telah mengantisipasi hal ini untuk menjadi titik pertikaian, dan dia dengan tenang menjawab, yakinlah, Peri Ye, rekan Daois gadis suci hanya memasuki lembah setelah upacara kita berakhir, dan dia akan segera pergi setelah diskusi kita malam ini, jadi tidak akan ada masalah. Wanita dari keluarga Ye terdiam sesaat sebelum menghela nafas. Kalau begitu, aku akan mempercayai penilaianmu, Kakak Long. Tolong jelaskan mengapa kamu mengumpulkan kami semua di sini. Pria dari keluarga Lin juga duduk kembali saat ekspresinya sedikit mereda. Patriark keluarga Long mengangguk setelah melihat ini, tetapi apa yang dia katakan selanjutnya hampir membuat tetua keluarga Lin melompat dari kursinya lagi. Ini masalah yang cukup sederhana, sungguh, saya mengundang Anda semua ke sini karena saya ingin Anda menemani saya ke alam iblis Penatua ketika dua alam kita menyatu menjadi satu selama kesengsaraan iblis.